Ya. Ya. Sudah, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para anggota KPU dan juga Pak Deputi, teman-teman media yang saya hormati, menyikapi pasca kemarin putusan nomor 317, kemudian melakukan rapat ya, di antara kita. Kemudian kami merumuskan beberapa catatan yang perlu disampaikan kepada publik, ya, termasuk beberapa hal apa saja yang perlu kita siapkan, kita lakukan di masa sekarang saat tahapan pemilihan kepala daerah 2020 sedang berjalan. Nah, untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi penting untuk kita kabarkan kepada publik, saya persilahkan Pak Pram untuk menyampaikan beberapa poin. Saya persilahkan Pak Pram. Terima kasih Pak Ketua dan teman-teman Komisioner KPU Republik Indonesia, teman-teman media yang saya hormati. Saya akan membacakan pernyataan sikap KPU terhadap putusan DKPP. Menyikapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 317 dan seterusnya tahun 2019 yang memberhentikan dengan tetap anggota KPU RI Evi Nofida Ginting Manik dan peringatan keras terakhir kepada ketua dan anggota KPU RI lainnya, maka KPU menghormati putusan DKPP tersebut dan akan mempelajari dengan seksama serta melakukan kajian yang mendalam untuk melihat berbagai kemungkinan kebijakan yang dapat diambil KPU ke depan. Berkaitan dengan pemberitaan di sebagian media massa yang menyebutkan bahwa anggota KPU RI Evi Nofida Ginting Manik diberhentikan secara tetap karena mengubah hasil pemilu, maka dalam kesempatan ini KPU menggunakan hak jawab untuk menjelaskan bahwa dalam kasus ini anggota KPU RI Evi Nofida Ginting Manik sama sekali tidak berinisiatif atau memerintahkan atau mengintervensi atau mendiamkan terjadinya perubahan perolehan suara tersebut. Dalam perkara di Provinsi Kalimantan Barat ini terdapat dua putusan yang berbeda dari dua lembaga yang berbeda, yakni putusan MK dan putusan Bawaslu. Sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait dengan sengketa hasil pemilu, KPU berpandangan bahwa putusan MK yang harus diutamakan. Namun, DKPP menyatakan tindakan KPU tersebut tidak tepat. Karena itu, pada perkara ini sama sekali tidak ada tindakan KPU yang mengubah perolehan hasil pemilu, baik secara institusional maupun secara individu. Berikutnya, untuk melaksanakan tugas-tugas divisi teknis yang selama ini diemban oleh Bu Evi, maka KPU RI menugaskan Wakil Ketua Divisi Teknis Hasyim Asy'ari yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya, KPU juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, terutama yang akan melaksanakan pemilihan 2020, untuk tetap melaksanakan tahapan pemilihan sesuai tahapan yang telah ditentukan, serta menyesuaikan dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang panduan tindak lanjut pencegahan penularan infeksi corona di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. KPU berharap kejadian ini tidak mempengaruhi persiapan tahapan pemilihan 2020. Demikian kami kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pram. Saya ingin memberi kesempatan, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Pak Firyan, Pak Ilham, nanti ya. Pak Azul, cukup ya. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Bu Evi, kalau ada yang perlu disampaikan saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Teman-teman, izin ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penjelasan
saya menyatakan keberatan terhadap berita di media yang mengatakan bahwa saya mengubah suara. Tadi juga sudah disampaikan dalam keterangan siaran pers yang dibacakan oleh Pak Pram bahwa tidak ada satupun kami di dalam KPU, lembaga KPU ini, baik saya maupun ketua dan anggota KPU, suara yang berkaitan dengan perolehan suara anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama Henry Makaluas maupun Cok Henry Ramapon. Dan saya bisa sampaikan sehubungan dengan putusan DKPP Republik Indonesia yang nomor 317 tanggal 18 Maret 2020 yang berkenaan kepada pemberhentian tetap saya. Ini pengadunya Saudara Henry Makaluas, caleg DPRD Kalimantan Barat dari Partai Gerindra. Dapat saya jelaskan bahwa pada pokok permasalahan pengaduan yang disampaikan Saudara Henry Makaluas adalah mengenai perbedaan penafsiran atas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 154 dan seterusnya. Saudara Henry Makaluas dan Bawaslu RI memiliki penafsiran yang berbeda dari penafsiran KPU RI, KPU Kalimantan Barat. Dalam putusan mana penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang benar antara KPU dan Bawaslu. Jadi peran itulah yang diambil oleh DKPP di dalam memutuskan perkara 317 PKE DKPP 10 Romawi tahun 2019. Saya mengajukan keberatan dalam putusan DKPP Republik Indonesia nomor 317 PKE DKPP 10 Romawi 2019 tanggal 18 Maret 2020 dengan berbagai alasan yang akan saya bacakan. Pertama, pengadu dalam putusan DKPP nomor 317 dan seterusnya, yaitu Saudara Henry Makaluas, sudah mencabut pengaduan dalam sidang DKPP tanggal 13 November 2019. Pencabutan disampaikan pengadu kepada Majelis DKPP secara langsung dalam sidang dengan menyampaikan surat pencabutan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dan di dalam sidang tersebut ditanyakan oleh majelis Ibu Ida Budiati dan kemudian dijawab oleh si pengadu secara langsung alasan-alasan apa yang menyebabkan dia mencabut pengaduannya tersebut. Dari pencabutan pengaduan oleh pengadu, maka diartikan pengadu sudah menerima dan sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan atas terbitnya keputusan KPU Kalbar nomor 47 dan seterusnya tahun 2019 yang dibuat atas dasar berita acara rapat pleno tertutup tanggal 11 September 2019 yang didasarkan pada surat KPU RI tanggal 10 September 2019 nomor 1937 dan seterusnya tahun 2019. Ketiga, DKPP hanya memiliki kewenangan dalam kurung secara pasif mengadili pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pengadu. Artinya DKPP tidak bisa melakukan pemeriksaan etik secara aktif bila tidak ada pihak yang dirugikan dan mengajukan pengaduan pelanggaran etik. Pencabutan pengaduan karenanya mengakibatkan DKPP tidak mempunyai dasar untuk menggelar peradilan etik lagi dalam perkara ini. Pelaksanaan peradilan etik oleh DKPP tanpa adanya pihak yang dirugikan seperti dalam perkara ini sudah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kepada DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang pasif atau DKPP dapat bertindak bila tidak ada pihak yang dirugikan. KPU RI dalam hal ini KPU RI hanya menjamin terlaksananya dalam kasus tersebut, hanya menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasar norma konstitusi tersebutlah putusan MK nomor 154 dan seterusnya memiliki kekuatan hukum mengikat bagi KPU RI.
Teradu 7 dan KPU RI tidak berwenang menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut dan hanya berwenang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi RI apa adanya atau as is. Putusan DKPP kepada saya, Teradu 7 dan KPU RI, KPU Kalbar terlalu berlebihan karena sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan dan pokok permasalahannya hanya mengenai perbedaan penafsiran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dibuat oleh KPU, Bawaslu, dan kemudian oleh DKPP sendiri dalam putusan kasus 317. Putusan DKPP nomor 317 tahun 2019 tanggal 18 Maret 2020 tidak melaksanakan pasal 36 ayat 2 Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2019 yang mewajibkan pleno pengambilan keputusan dihadiri paling sedikit 5 orang anggota DKPP. Putusan DKPP ini hanya diambil oleh 4 orang majelis DKPP. Putusan ini cacat hukum, akibatnya batal demi hukum dan semestinya tidak dapat dilaksanakan. Atas dasar alasan-alasan di atas tadi yang saya sudah sebutkan, saya akan mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan putusan DKPP nomor 317 garis PKE garis DKPP garis miring 10 Romawi garis miring 2019 tanggal 18 Maret 2020. Dalam gugatan tersebut saya akan menyampaikan alasan-alasan lainnya agar pengadilan dan publik dapat menerima apa yang sudah dialami oleh saya yang berkaitan dengan putusan DKPP ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya juga berharap apa yang saya lakukan dalam gugatan nanti ini juga bukan hanya pada kepentingan diri dan martabat saya sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada seluruh penyelenggara pemilu ke depannya, sehingga apa yang diputuskan terhadap putusan DKPP yang tidak pada ketidakbenaran dan ketidakadilan ini bisa kemudian memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada seluruh penyelenggara pemilu yang menjalankan tugas-tugas sehari-harinya yang tentu saja menegakkan undang-undang dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian saya kembalikan kepada Pak Ketua. Ya, kemudian saya sampaikan sedikit lagi ya tentang proses persidangan yang kemudian dijadikan putusan, yaitu pada tanggal sidang kedua DKPP tentang pemeriksaan kasus ini. Pada tanggal tersebut, pada persidangan tersebut saya tidak bisa hadir mengikuti persidangan DKPP tersebut karena pada hari tersebut saya sedang menjalani operasi usus buntu. Jadi pada sidang pemeriksaan tersebut saya tidak bisa memberikan pembelaan terhadap kasus ini. Padahal seharusnya bila kasus ini memang dianggap sangat berat dan bisa berakibat kepada posisi dan kedudukan saya sebagai penyelenggara pemilu, seharusnya saya ini diberikan kesempatan sebagai teradu 7 untuk bisa membela diri di dalam sidang pemeriksaan secara verbal dan langsung, dan ini juga dijamin di dalam peraturan DKPP. Saya tentu ini juga saya harapkan bisa menjadi refleksi ke depan ya, bagaimana proses penyelenggaraan persidangan di majelis DKPP ya dalam menjalankan sidang pemeriksaan. Dan ini saya pikir saya berharap bisa didorong seluruh putusan-putusan ini kemudian bisa kita pelajari kembali. Walaupun saya juga ingin menambahkan Pak Ketua dan teman-teman terkait dengan kasus perolehan suara yang berlangsung di Kalimantan Barat. Jadi sebenarnya kasus ini bermula ketika KPU Kabupaten Sanggau menetapkan rekapitulasi perolehan suara yang kemudian dibawa ke
dalam PHPU, perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Yang digugat adalah SK rekapitulasi Kabupaten Sanggau terkait dengan perolehan suara DPRD Provinsi atas nama internal Partai Gerindra, Bapak Henry Makaluas dan Cok Henry Ramapon. Dan kemudian pihak Bawaslu, seluruh Bawaslu KPU, Bawaslu RI maupun Bawaslu Sanggau, KPU Sanggau, KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU RI, semua pihak sudah diberikan kesempatan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan, membuat jawaban dan mengajukan alat bukti. Jadi semua pihak, pemohon, termohon, pemberi keterangan, Bawaslu, saksi, bukti-bukti sudah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memutuskan menetapkan perolehan suara dari saudara Henry Makaluas yang tadinya 5.325 suara berubah menjadi 5.384 suara. Nah, oleh karena itu kemudian KPU Kalimantan Barat konsultasi kepada KPU RI setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. KPU RI meminta kepada KPU Kalimantan Barat untuk menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian KPU Kalimantan Barat menetapkan kursi dan calon terpilih berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu ditetapkan oleh KPU Kalimantan Barat. Selanjutnya, Henry Makaluas mengajukan sengketa ke Bawaslu. Dan Bawaslu dalam hal ini, sebelum Bawaslu saya menyampaikan bahwa perolehan suara Cok Henry Ramapon tidak dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi yang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi itu hanya adalah perolehan suara Henry Makaluas. Kemudian Henry Makaluas mengajukan gugatan atas penetapan kursi dan calon terpilih yang ditetapkan oleh Kalimantan Barat. Putusan Bawaslu memenangkan gugatan Henry Makaluas, kemudian mengoreksi perolehan suara saudara Cok Henry Ramapon, sehingga kemudian posisi berubah. Tadinya Henry Makaluas tidak terpilih, kemudian atas putusan Bawaslu Henry Makaluas menjadi calon terpilih dan Cok Henry Ramapon dikoreksi sehingga tidak menjadi calon terpilih. Oleh putusan Bawaslu tersebut dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian KPU RI memanggil KPU Kalimantan Barat, mengatakan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dan dijalankan oleh KPU, tidak ada lembaga lain yang bisa menafsir dan memutus terkait dengan perolehan suara, karena Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24C ayat 1 sudah memberikan kewenangan itu hanya kepada satu lembaga saja yang berkaitan dengan perselisihan perolehan suara untuk pemilu legislatif dan presiden, itu kepada Mahkamah Konstitusi. Inilah yang kita sampaikan kepada KPU Kalimantan Barat, sehingga KPU RI meminta melalui surat kepada KPU Kalimantan Barat untuk melaksanakan kembali putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada satupun perintah KPU RI untuk mengurangi dan menambahkan perolehan suara saudara Henry Makaluas maupun Cok Henry Ramapon. Yang diperintahkan oleh KPU RI itu adalah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan melaksanakan putusan MK ini semuanya sama. Penetapan yang dilakukan oleh putusan MK tersebut dilaksanakan oleh semua daerah yang menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada bedanya, konsisten semua daerah yang ada putusan Mahkamah Konstitusinya berupa penetapan suara itu dilaksanakan oleh semua daerah dan tidak ada perbedaan. Ini juga berlaku dan berjalan pada pemilu-pemilu legislatif sebelumnya. Nah, ini semua yang konsistensi yang kita tunjukkan kepada KPU Kalimantan Barat,
yang kemudian berdasarkan surat KPU RI ini dilaksanakan oleh KPU Kalimantan Barat. Mereka melakukan koreksi terhadap koreksi yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Itulah kemudian yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kalimantan Barat, dan saat ini calon terpilihnya sudah dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Bapak Cok Henry Ramapon. Nah, jadi tidak ada intervensi yang kita lakukan. Kita ini memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat menegakkan konstitusi. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang kita lakukan. Jadi ada undang-undang yang tertinggi, konstitusi yang kita tegakkan. Maka KPU menyadari bahwa KPU tidak punya kewenangan menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang berhak menafsirkan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Tidak juga penyelenggara pemilu yang lain. Bawaslu maupun DKPP tidak berhak menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang punya hak kewenangan tersebut hanya ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Ini yang ingin kami sampaikan kepada publik dan kepada kami harapkan ini bisa menjadi pembelajaran ke depan untuk mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang bisa memberikan kepastian hukum dan tentunya diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mentaati Konstitusi Republik Indonesia. Demikian Pak Ketua, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Teman-teman sekalian, saya pikir baik rilis yang disampaikan oleh KPU dan pernyataan yang disampaikan oleh Bu Evi, saya pikir sudah lengkap ya, jelas semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Selebihnya kalau membutuhkan gambar lebih detail, saya percayakan langsung kepada para pihaknya, gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.